Halo sahabat BKKBN, dimanapun kalian berada, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, di kesempatan kali ini, saya Niputu Diah Agustari Kunia Putri, PLKB Kecamatan Petang, akan mengisi acara BBJ, Bincang-Bincang Jumat, dari oleh dan untuk penyuluh KB. Adapun topik yang kita bicarakan saat ini yaitu meningkatkan kesadaran Catin dalam percepatan penurunan stunting. Di acara BBJ kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Nyoman Srinadi. Kami adalah PLKB Kecamatan Petang. Oke, sebelum saya mulai acara ini, izinkan saya mengucapkan salam penyuluh keluarga berencana. Salam penyuluh keluarga berencana, sehat, semangat, luar biasa. Baiklah, mengingat kasus stunting di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung, di Kecamatan Petang sangat tinggi, maka BKKBN Provinsi Bali mengadakan percepatan penurunan stunting dengan mengadakan pendampingan kepada Catin. Ini banyak masyarakat bingung kenapa pendampingan harus dimulai dari Catin. Atau apa bisa Ibu Sri Nadiem menjelaskan kenapa pendampingan itu dimulai dari Catin? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dia atas waktunya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nyoman Srinadi, PKB Kecamatan Petang yang bertugas di Desa Belok Sidan. Di sini saya akan mengangkat topik meningkatkan kesadaran Catin dalam percepatan penurunan stunting. Tadi ada pertanyaan ya, kenapa harus dimulai dari Catin? Baik, saya akan jelaskan sedikit. Ada pernyataan yang mengatakan mencegah stunting dari hulu, itu maksudnya dari calon pengantin. Kita dampingi dari calon pengantin karena calon pengantin itulah yang akan menghasilkan generasi-generasi penerus nantinya, Bu Dia, seperti itu. Catin itu yang akan nanti melangsungkan pernikahan dan mereka akan melahirkan keturunan. Nah, itu sebabnya kenapa pentingnya pencegahan stunting itu dimulai dari calon pengantin agar nanti tidak menghasilkan keturunan yang stunting Oh begitu, ya, Bu begitu Dia. berarti ya. Setelah itu, apakah ada hubungannya Catin dengan stunting? Jelas ada, Ibu Dia. Mm-mm. Mempersiapkan diri sejak dini itu sangat penting dari calon pengantin karena eh, kondisi si Catin itu sangat berpengaruh terhadap nanti mereka ketika hamil, ketika sudah menikah, hamil, punya anak. Jika kondisi si Catin itu tidak sehat secara fisik atau mengalami anemia, mereka beresiko melahirkan keturunan yang stunting juga, Bu Dia, seperti Begitu itu. ya. Maka ada beberapa variabel-variabel yang harus mereka periksakan ke fasilitas kesehatan. Kalau dari Catin wanitanya itu variabel yang harus mereka periksakan ke kesehatan itu adalah umur usia mereka, apakah mereka sudah memenuhi usia untuk menikah seperti itu, apakah dia masih terlalu muda untuk menikah, itu ada aturannya, Ibu Dia. Ya, Kemudian dari tinggi dan berat badannya juga, terlalu kurus juga beresiko, kemudian terlalu gendut juga beresiko. Di situ ada kadar HB yang bisa yang menentukan apakah Catin itu normal atau mengalami anemia seperti itu. Kemudian lila, lengannya juga berpengaruh, Bu Dia. Kemudian yang terakhir adalah keterpaparan asap rokok. Jadi kalau misalkan si pasangan Catin itu sendiri merokok, otomatis si Catin wanitanya perokok pasif ya. oh ya, Jadi itu juga beresiko iya bersiko keras ya. menimbulkan Berarti hanya merokok keterpaparan bisa asap melakukan rokok. ini ya Iya. berisiko. Kemudian untuk Catin prianya itu juga ada dua variabel. Eh, yang pertama itu usia, yang kedua itu perokok atau tidaknya Catin Oh, itu begitu sendiri. ya. Kalau boleh tahu
umur ideal untuk pernikahan itu berapa sih? Gitu. Kalau umur ideal Catin itu menikah, kalau wanita itu di usia 21 Bu Dia. 21 ya. Kalau prianya di usia 25 tahun. Berarti untuk wanitanya 21 ke atas dan 21. prianya 25 ke atas. Benar Ya. Bu Dia. Terus berikutnya, hmm, apa perlu Catin itu harus melaksanakan mengecek kesehatannya, dan di mana seharusnya Catin itu mengecek kesehatannya biar mendapat hasil yang maksimal. Catin sangat perlu memeriksakan kesehatannya untuk mereka mengetahui dirinya apakah memang benar-benar sehat secara fisik untuk nantinya mereka hamil kondisinya. Kalau misalkan si Catin itu mengalami anemia, Catin itu akan beresiko nanti saat mereka hamil, akan beresiko nanti melahirkan keturunan yang berisiko stunting juga begitu. Kemudian di mana si Catin itu bisa memeriksakan kesehatan. Si Catin bisa memeriksakan kesehatannya itu di fasilitas kesehatan terdekat di wilayah Catin itu sendiri, di puskesmas atau di fasilitas kesehatan lainnya bisa. Berarti di puskesmas atau apa harus bayar atau gimana kalau di puskesmas? Kalau untuk di vaskes pemerintah itu gratis Ibu Dia. Cuman sekarang kendala kami di lapangan sih itu mengetahui keberadaan Catin itu memang menjadi Iya, permasalahan. itu dah. Kami beserta kader TPK juga mengalami permasalahan yang sama karena betul. si Catin sendiri itu kadang menutup diri Susah, Bu ya, Dia sebelum mereka itu. menikah. Mereka tidak mau melaporkan dirinya ke aparat desa atau misalkan di bendesa adat seperti itu. Jadi kami jarang sekali menemui Catin itu sendiri. Makanya kita ambil topik meningkatkan kesadaran Catin tuh untuk mengajak para Catin-Catin itu sendiri untuk sadar diri betapa pentingnya kita menyiapkan diri, memeriksakan kesehatan sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan dan untuk hamil itu sendiri, untuk agar tidak nanti menghasilkan keturunan yang berisiko stunting begitu. Berarti cara upaya kita untuk mengubah perilaku Catin itu bagaimana? Kalau upaya untuk mengubah perilaku Catin itu Biar sendiri biar mau. mungkin dengan cara kita turun ke lapangan langsung, kita mendengar dari mulut ke mulut mungkin siapa yang akan menikah. Di lapangan juga kita punya kader TPK, tim Kader pendamping TPK, keluarga, ya. untuk nanti mereka mendampingi Catin itu sendiri. Kalau misalkan mereka takut memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan, kita juga sudah sediakan alat sarana prasarananya Bu Dia untuk kita melakukan pemeriksaan di rumah Catin itu sendiri. Yang penting si Catin itu nyaman gitu dan mau sadar untuk memeriksakan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum nikah itu penting gitu. Berarti di setiap desa sudah ada nih kader TPK tersebut. Sudah Ibu Dia, sudah dari tahun 2021 kadar TPK sudah dibentuk. Oh, begitu. Kader TPK itu terdiri dari kader apa aja, Bu? Kalau kader TPK itu terdiri dari satu tim itu terdiri dari 3 orang, yaitu nakes. Nanti nakesnya itu bertugas untuk mengecek kesehatan si Catin itu sendiri. Kemudian kader KB dan kader PKK. Sasaran dari kader TPK itu juga tidak hanya di Catin aja Bu Dia, ada nanti ibu pasca persalinan, ibu hamil, baduta serta balita. Ya. Adapun tahapan untuk pelaporan agar TPK itu mengetahui ada Catin di desa tersebut, bagaimana itu pelaporannya? Apakah ada pelaporan dari desa atau dari Banjar atau gimana gitu? Untuk itu, untuk mengetahui keberadaan Catin itu sendiri, kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Departemen Agama, penyuluh agama juga sudah ikut mensosialisasikan program pentingnya kesadaran Catin untuk dalam penurunan stunting itu. Kemudian dari aparat desa sudah bekerja sama, dari Bendese, Klien Dinas juga sudah. Mungkin kami kader TPK juga mendapatkan laporan dari
klien dinas atau kalingnya itu sendiri bahwa ada calon pengantin di wilayahnya, begitu Bu Dia. Nanti betul. kita segera informasikan ke kader TPK itu sendiri untuk mendampingi si calon pengantin tersebut. Begitu. Baiklah, Sobat BKKBN Bali, cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat BKKBN Bali di rumah. Dan sebelum kita tutup acara bincang-bincang Jumat, kita berniat mengajak Sobat BKKBN Bali untuk follow, like, subscribe, dan komen media sosial BKKBN Provinsi Bali. Sebelum kita tutup acara BPJ, izinkan kita mengucapkan salam BKKBN. Salam BKKBN, hidup berencana, itu keren. Om Santi 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 Om.